Ternyata beliau ini adalah Panglima atau Temenggung Abdul Khalik. Ini nama julukan ya. Nama julukan, nama aslinya Mbah Haji Sulaiman. Ning kene nggone para santri-santri njaga saka Londo, saka Surabaya. Londo paling akeh teko saka Surabaya. Teko nang kene. Mbah Sulaiman karo para santri njaga titah saka Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada wa sholihin. Para sahabat subscriber, para sahabat pecinta sejarah aulia, para pecinta sejarah perjuangan Indonesia, saudara-saudara YouTuber, saudara-saudara subscriber, ini kita sekarang lanjut di makam Mbah Temenggung Abdul Khalik ya, yang video kelanjutan daripada kemarin untuk menguak sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro yang ada di Sidoarjo. Tepatnya ini untuk lokasinya ada di Dusun Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Krian ya, yang disampaikan oleh Mbah Sumitro atau Raden Mas Sumitro. Beliau ngendiko kalau ada salah satu panglima yang ada di utara di Kecamatan Krian. Nah, ini kita sudah sampai di makam beliau, dan ini kita nanti akan komunikasi kepada beliau. Semoga kita diberi informasi, semoga sejarah-sejarah ini menjadikan diri kita semakin kuat, semakin belajar untuk meniru daripada perjuangan-perjuangan beliau, kehidupan beliau. Nah ini ya, jadi makamnya ada di ini, makam beliau. Ini makam beliau. Alhamdulillah ini makamnya terawat. Nah ini makam beliau ya. Jadi di sini ada beberapa makam. Ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 7 mungkin 7 makam. Nah, ini makam beliau di sini. Ini tempatnya sangat bagus, terawat, bersih ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini nanti kita akan komunikasi dengan beliau. Ini kita akan komunikasi dengan beliau. Kita akan komunikasi dengan beliau. Semoga kita dapat informasi sejarah perjuangan beliau dan ada berapa banyak pasukan beliau, dan itu makam-makam yang lain ya. Kita juga belum tahu apakah itu keluarganya, apakah itu makam pasukannya atau makam dari mana, kita belum tahu. Ini banyak makam. Oke ya, kita lanjut untuk komunikasi dengan beliau. Innalillah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana la ilaha illa khalaqtana wa anta wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah kita baru komunikasi dengan beliau dan kita sudah dapat informasi yang luar biasa. Ternyata beliau ini adalah Panglima atau Temenggung Abdul Khalik. Ini nama julukan ya. Nama julukan, nama aslinya Mbah Haji Sulaiman. Jadi panggilannya Mbah Kaji Sulaiman. Nama julukannya Mbah Temenggung Abdul Khalik. Beliau ini sebagai pimpinan utama yang ada di sisi timur ya, atau di sisi pengamanan di Krian. Beliau ditugaskan oleh Pangeran Diponegoro yang amanah itu dibawa oleh Raden Mas Sumitro, dan amanah itu dari Pangeran Diponegoro oleh Raden Mas Sumitro langsung disampaikan kepada beliau untuk mengamankan di lokasi Krian, benteng utama. Beliau adalah pimpinan benteng utama dari sisi timur dan sisi utara. Dan beliau menjadi komando utama untuk mengamankan. Kalau ke timur itu sampai Sepanjang, kalau ke utara ini sampai perbatasan Gresik, pengawasan beliau. Dan memang jalur-jalur sungai yang ada di sisi utara ini adalah sungai yang tersambung langsung dengan Sungai Brantas, sehingga dulu menjadi lokasi atau menjadi jalur transportasi air untuk penyerangan atau untuk pengawasan daripada pasukan-pasukan Belanda. Dan beliau dibekali oleh pasukan kurang lebih sebanyak 300 untuk 150. Untuk 150 itu ditaruh di sisi timur untuk mengawasi sisi timur, dan 150 lagi pasukan untuk mengawasi daerah utara. Dan beliau menjadi ini benteng utama, memang beliau penyerangan utama dari sisi timur dan sisi utara. Belanda beberapa kali mencoba menyerang titik lokasi ini dari Surabaya dan dari Sungai Brantas atau pecahan Sungai Brantas yang ada di sisi timur Krian. Beberapa kali penyerangan itu, kurang lebih 3 kali penyerangan yang langsung dihalau oleh beliau. Untuk penyerangan pertama itu tidak terlalu kuat oleh Belanda. Dari sisi Sepanjang, dari lokasi timur dari sisi Sepanjang itu dapat dihalau oleh beliau. Dan untuk penyerangan kedua ini juga bisa dihalau. Tapi ketika penyerangan ketiga ini, Belanda membawa pasukan yang sangat besar, sehingga beliau terdesak hingga sampai lokasi titik daripada pusat komando beliau. Akhirnya sigapnya daripada pasukan Telik Sandi menginformasikan kepada pasukan utama yang dipimpin oleh Raden Mas Sumitro atau Mbah Sumidro sama Mbah Sayyid Abdurrahman. Akhirnya dikirimkan yang dipimpin langsung oleh Mbah Sayyid
Sulaiman, Mbah Sayyid Abdurrahman dan Raden Mas Sumitro membawa pasukan yang besar untuk membantu beliau penyerangan Belanda yang dari sisi timur atau dari sisi Surabaya. Dan waktu itu juga masih terdesak sehingga dapat bantuan oleh pasukan yang dari Mojokerto, pasukan Mujahid dari Mojokerto. Dan ternyata pasukan-pasukan ini bukan terlatih ya, banyak pasukan-pasukan yang memang dari kalangan santri atau kalangan petani ya, dari kalangan masyarakat dan petani. Hanya sedikit pasukan-pasukan yang memang terlatih untuk perang, itu hanya sedikit. Tapi kebanyakan pasukan-pasukan ini dari masyarakat dan para santri waktu itu, atau para murid-muridnya Pangeran Mbah Sayyid Abdurrahman dan Mbah Sayyid Muhammad Alwi Al-Jabar. Dan rupanya penyerangan dari Belanda itu sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. Banyak sekali yang meninggal pasukan-pasukan beliau ini, sehingga beberapa kali terdesak. Akhirnya dapat bantuan kiriman pasukan yang dari Mojokerto. Akhirnya dapat terhalau atau memenangkan peperangan yang didesak oleh Belanda dari sisi timur waktu itu. Dan beliau ini memang luar biasa ya. Beliau ini memang temenggung. Beliau mengatakan tadi, memang beliau ini sebagai pemerintahan, beliau menjabat waktu itu dari Mataram. Memang beliau yang diutus untuk menjaga lokasi titik krian, seperti itu. Jadi beliau ini memang ditugaskan khusus untuk menghalau pasukan yang dari utara dan dari timur, dari sisi pintu masuk Sidoarjo Jaring Gresik dan dari Sungai Brantas yang mengalir ke sini, dan dari timur yang dari Surabaya, untuk menghalau itu. Mungkin kita lebih ini ya, coba kita nanti komunikasi dengan khurin-khurin yang ada di sini, karena banyak sekali khurin-khurin yang ingin masuk. Kita menggali sejarah langsung saja, mungkin dari khurin yang ada di sini ya. Mungkin bisa di sana saja Mas ya. Mungkin di lokasi sana kita komunikasi dengan khurin langsung. Coba masukkan khurin pasukan, salah satu pasukan beliau, coba, supaya kita dapat komunikasi. Jadi di sini juga beberapa itu ada memang keluarga dekat beliau, dan ada beberapa pasukan beliau ya, pasukan kepercayaan beliau yang dimakamkan di sini. Ya, ini proses menarik atau memasukkan khurin ke dalam tubuh supaya kita dapat komunikasi.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sinten? Paring paring asma sinten? Jenengan sinten? Jenengan pasukane Mbah Sulaiman. Nggih. Waktu niku jenengan ditugasi napa? Aku ditugasno njogo ning kene. Nggih, nggih, nggih. Jaga lokasi mriki. Saka Londo. Hmm. Nggih, nggih. Londo. Jenengan ingkang ditugasi ten mriki njaga dari serangan Belanda. Nggih. Londo saka kono lan kono. Teko kabeh kono. Londo. Oh, dados jenengan ingkang jagi lokasi atau tempat titik terakhir daripada lokasi Temenggung Abdul Khalik, nggih. Jenengan beberapa pasukan ten mriki niki. Ning kene karo kono. Akeh santrine. Di lokasi ini dulu tempat apa? Ning kene nggone para santri-santri njogo saka Londo. Saka Surabaya. Jadi dulu sampai sini perangnya, nggih. Peperangan melawan Belanda itu di lokasi sini juga waktu itu. Nggih, nggih. Itu bagaimana perlawanan pasukan-pasukan Mujahid atau pasukan Mbah Abdul Khalik? Coba jenengan ceritakan bagaimana waktu itu situasinya. Londo paling akeh teko saka Surabaya. Teko nang kene. Mbah Sulaiman karo para santri njogo. Titah saka Pangeran Diponegoro. Saka Londo. Apa kono? Waktu niku jenengan ingkang diutus Mbah Sulaiman ingkang ngomando pasukan lintune napa jenengan juga pasukan tersebut? Aku pasukane. Oh, gitu. Yang menjaga daerah mriki nggih. Ning kene. Dan mriki ada beberapa makam. Niki makame sinten mawon nggih? Niku napa makome keluargane Mbah Sulaiman napa beberapa murid atau pasukan beliau? Ning kono ana keluargane lan para santri-santri Mbah Sulaiman. Ngeten nggih. Nggih, nggih. Jadi memang waktu itu penyerangannya sangat luar biasa nggih, sehingga banyak pasukan-pasukan yang meninggal nggih.
tasik wonten sing disampaikan. Kayak wonten pesen apa monggo. Mboten wonten. Nggih pun. Nggih, monggo nek jenengan medal monggo. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, Mas. Iya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi beberapa tadi ya. Jadi kesaksian daripada pasukan beliau, ternyata dulu memang penyerangan beliau itu luar biasa yang diserang Belanda, sehingga terpojok mungkin ya sampai titik lokasi pusat komando beliau. Memang pasukan waktu itu memang tidak imbang ya. Pasukan Belanda memang penyerangannya luar biasa dan membawa senjata yang mumpuni juga. Lah memang dari pasukan-pasukan Mujahid atau pasukannya Pangeran Diponegoro itu kebanyakan dari masyarakat. Jadi alat perang pun sederhana ya. Alat perangnya pun alat-alat pertanian kebanyakan. Jadi ya beberapa memang mungkin yang ada yang bawa yang apa namanya, ada juga yang bawa keris, ada juga yang bawa tombak, yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi itu membawa keris kebanyakan. Tapi untuk yang masyarakat, yang petani itu membawa alat-alat pertanian. Jadi, nah sedangkan Belanda ini membawa meriam dan senjata api. Jadi luar biasa dulu perjuangannya. Akhirnya terdesak sampai titik komando sini. Nah ini di sini ada beberapa makam kesaksian daripada komunikasi tadi. Ini ada beberapa murid beliau, ada beberapa pasukan, ada juga keluarga beliau yang ada di sini. Jadi kita memang harus ini ya, belajar daripada perjuangan beliau ini. Mungkin penyerangan itu mungkin dari seluruh arah mungkin ya, dari timur, dari utara, bahkan dari selatan, sehingga kewalahan pasukan-pasukan beliau waktu itu sampai kewalahan, tapi akhirnya dapat kemenangan juga dibantu oleh pasukan-pasukan kiriman dari pasukan selatan, dari Raden Mas Sumitro, dan didukung oleh pasukan yang ada di kiriman dari Mojokerto. Memang titik lokasi ini memang waktu itu menjadi pusat komando Raden Mas Sumitro, Temenggung Abdul Khalik untuk penjagaan dari sisi utara dan sisi timur. Sebenarnya dari komunikasi tadi, perangnya itu dari sepanjang ya, dari sepanjang sehingga terdesak sampai sini. Itu sungguh luar biasa ya. Bagaimana itu kalau membayangkan ya, luar biasa. Dan kita sebagai warga Indonesia ini jangan sampai melupakan perjuangan beliau itu ya. Bagaimana jeripayah beliau dan pasukan-pasukan Mujahid atau pasukannya Pangeran Diponegoro ini untuk mengusir Belanda waktu itu.
bukan hanya harta, bukan hanya kekuatan, tapi nyawa pun dipertaruhkan, bukan hanya keluarga ya. Kita sudah sekarang ini sudah aman, sudah enak, ibadah enak, mau melakukan apa saja enak. Nah, ini kita jaga bersama. Jadi perdamaian ini, kemerdekaan ini tidak murah ya, tidak dibayar dengan cuma-cuma ya. Ini dibayar oleh darah dan nyawa. Jadi negara yang aman ini mari kita jaga bersama ya. Untuk apa namanya, saling menghormati, saling menjaga leluhur kita, saling menjaga peninggalan leluhur kita. Apa yang ditinggalkan beliau? Keamanan ini, negara ini. Banyak ya yang ditinggalkan beliau. Sehingga kita bisa mudah, bisa aman, nyaman untuk beribadah, aman, nyaman untuk hidup di tanah air Indonesia ini. Mungkin ada yang dipertanyakan dari saudara-saudara ini. Kalau tidak ada dipertanyakan, mungkin cukup ya sejarah daripada beliau, karena beliau ini memang sebagai utusan yang untuk apa namanya, penjagaan timur dan utara, sehingga keamanan daripada titik lokasi atau daerah wilayah Krian, Sidoarjo dan Prambon dan Tarik ini, beliau-beliau ini yang jaga ya. Dan di sini juga ada beberapa punden atau beberapa makam beliau yang makam babat desa babat Krian ya. Ini ada beberapa makam, salah satunya ya beliau ini, dan ada beberapa makam lagi. Informasi dari masyarakat tadi, makamnya Mbah Waru dan makamnya Mbah Cendil ya, Mbah Krandil ya tadi ya. Kami dapat informasi dari masyarakat. Mungkin itu ya sejarah perjuangan beliau yang ada di Krian, dan dari penjagaan perjuangan dari titik timur dan titik utara oleh Temenggung Abdul Khalik atau Mbah Kaji Sulaiman. Di sini, di masyarakat sini dikenal Mbah Kaji Sulaiman ya. Kalau monggo ingkang badhe zaroh, ingkang badhe hormat datang beliau, silaturahim datang beliau, titik lokasinya ada di timur Pasar Krian, lebih tepatnya dekat dengan rumah sakit Japalis ini. Rumah sakit apa ini? Tambak ya, Dusun Tambak, rumah sakit baru titik lokasinya. Banyak juga yang sowan ke sini ya, dari berbagai daerah, bahkan tadi saya komunikasi dengan masyarakat itu sering juga dari Jawa Tengah, Jawa Barat untuk sowan kepada beliau. Dan jangan lupa untuk saudara-saudaraku subscriber se-Indonesia Raya, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Dukung terus channel kami, channel Gus Asrop, Gus Asrofuddin, supaya kita melanjutkan dan kita akan terus menggali sejarah-sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.